DPAI dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK IAIN Salatiga. Berikut saya akan menjelaskan tentang video ujian komprehensif saya. Alhamdulillah, marilah kita mulai ujian untuk kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Cahyani Firmani. Waktu yang tadi sudah disampaikan totalnya adalah 30 menit maksimal, maka 10 menit untuk presentasi RPP, kemudian pendalaman nanti saya dan Pak Tomo masing-masing bisa 10 menit atau kurang. Monggo Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenankan Pak Mufid, Pak Tomo, saya akan menyampaikan RPP saya. Judul RPP yaitu pelajaran 5 kisah keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. RPP ini sebagai bahan ajar pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Kemudian dalam RPP saya ini memuat satuan pendidikan, mata pelajaran PAI, kemudian kelas 6 semester ganjil, materi pokoknya yaitu keteladanan Rasulullah dan sahabatnya, tahun ajaran 2021-2022, alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 4 jam pelajaran. Ini untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Perlu dibaca, Pak? Banyak sekali, Pak. Ya. Untuk kompetensi inti ini menerima dan menghargai ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli dan percaya diri. Kemudian yang ketiga memahami pengetahuan faktual. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis. Kompetensi ini kami ambil dari buku guru PAI Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Kemudian kompetensi dasar dan IPK ini kami buatkan kolom, ini KD dan yang sebelahnya IPK, itu juga kami ambil dari buku guru edisi revisi 2018. KD yang akan disampaikan dalam pembelajaran kali ini, meskipun KI 1 dan KI 2-nya disampaikan secara eksplisit, tapi tetap kami tuliskan. Kemudian yang akan disampaikan dalam materi yaitu KD 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, kemudian KD 4.12 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kemudian tujuan pembelajaran, ini dalam RPP saya sudah mencakup tujuan pembelajaran yang mencakup ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree, di mana ini saya bacakan ya Pak, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode problem-based learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian ini audiennya yaitu peserta didik. Di sini peserta didik yang diharapkan dapat yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad, yang kedua meyakini kebenaran kisah sahabat Nabi, yang ketiga menunjukkan sikap semangat dalam belajar. Nah, sikap semangat ini sudah mencangkup poin behavior atau tingkah laku, nggih. Kemudian menunjukkan sikap peduli, itu juga mencakup komponen behaviors. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, itu pencapaian yang diharapkan atau degree, dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad itu atau sudah mencakup poin condition atau kondisi yang dialami peserta didik. Fokus nilai sikapnya yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab. Sampai selesai, Pak. Kemudian materinya terlampir di belakang. Kemudian metode pembelajarannya kami menggunakan, karena kurikulum 2013 itu identik dengan saintifik, maka kami tetap menggunakan
pendekatan saintifik dalam merumuskan RPP dan pembelajaran, dan juga TIPEK. Karena sekarang sudah musim pandemi dan menyongsong pembelajaran 4.0, jadi kami masukkan TIPEK ini dalam pembelajaran. Metode pembelajarannya menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Modelnya problem based learning. Medianya, karena di sekolah kami setiap kelas itu memakai LCD, jadi masih menggunakan LCD atau proyektor, kemudian whiteboard, dan bahan pendukung lain yaitu buku panduan. Sumber belajarnya buku siswa, buku PAI kelas 6, kemudian modul, internet, dan sumber lainnya. Oke, jadi yang di tempat saya kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Oke, Bu Cahyani, ini adalah kisah keteladanan Rasulullah. Materinya dirancang berapa kali pertemuan, Bu? Materi kalau pembelajaran 3 kali pertemuan. Tapi untuk RPP saya hanya untuk 1 kali pertemuan, yang kisah keteladanan Rasulullah. Yang materi pembelajaran yang kedua itu kisah sahabat Rasul itu tidak saya cantumkan di RPP karena saya fokus ke pertemuan pertama ini. Nggih, Pak, mengkaten. Oke, jadi benar bahwa cara yang ditempuh adalah memang dalam satu RPP adalah yang memang bisa dilaksanakan. Jadi jangan semua pertemuan dihitung menjadi satu RPP. Ini ini menarik. Kisah keteladanan Rasulullah kok membimbing? Membimbing siswa ini, Pak, untuk mengetahui itu keteladanan Rasul itu. Karena kan dalam kisah Rasul itu kan nanti banyak yang pro dan kontra itu, Pak. Kalau dalam materi sejarah itu kan kadang ada yang dinasah, ada yang dimansuh gitu ya, Pak. Karena sejarah ini kan terus berkembang seperti itu. Nah, justru disitulah saya ingin tahu lebih dalam, karena anak-anak sekarang untuk materi-materi semacam kisah keteladanan Rasulullah ini dibutuhkan kreativitas dalam penyampaian agar materinya bisa diterima anak, atau bahkan lebih dari itu agar anak-anak menyukai materi-materi yang seperti ini, karena yang dilihat sehari-hari itu adalah yang jauh berbeda dari teori yang diajarkan. Iya, Pak Cahyani. Karena saya ingin sebagai pendidik, utamanya guru PAI, jangan sampai kita menjadi seperti guru-guru yang ketinggalan zaman. Jangan sampai paradigma guru PAI itu adalah guru yang ketinggalan zaman, hanya mengajarkan materi secara dogmatis seperti itu, Pak. Nah, terus tadi kan disebutkan pengetahuan faktual itu apa, Bu? Pengetahuan dalam konteksnya ini. Dalam konteks kisah keteladanan Rasulullah, pengetahuan faktualnya apa? Pengetahuan faktualnya mungkin kisah-kisah yang menjadi sejarah. Kalau dulu itu cuma kita tahunya dari Sirah Nabawi. Kalau sekarang dengan adanya bukti-bukti terkini, mungkin banyak, apalagi sekarang dengan di era pendidikan 4.0 ini, media itu semakin membludak gitu, Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk membendung supaya jangan sampai siswa itu salah mengambil atau mengetahui tentang kisah-kisah Rasulullah itu dari media yang tidak dibenarkan seperti itu. Kan banyak sekali sekarang, digencar sekali orang-orang Syiah atau Wahabi, kemudian mereka menjadikan media internet itu sebagai ajang
untuk membelokkan akidah anak-anak muda zaman sekarang, Pak. Seperti itu. Nah, justru saya ingin tahu tadi contoh realnya dalam kisah keteladanan Rasulullah itu, contoh pengetahuan faktualnya seperti apa? Contoh pengetahuan faktual itu biasanya. Tadi kan masih pikiran umum. Dalam kisah Rasul, biasanya kalau kita lihat di YouTube, kadang ada semacam sumber-sumber yang tidak diketahui, yang tidak bertanggung jawab, yang banyak di situ itu mendoktrin. Ada yang dulu kemarin itu ada murid yang sering nonton YouTube itu, Rasulullah itu kok menikahi anak di bawah umur, Miss, padahal kan nggak boleh, karena dia mungkin sudah menonton di YouTube. Nah, kemudian sebagai pendidik kita mencoba mengklarifikasi dengan pendekatan yang mudah diterima oleh anak. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana Bu Cahyani menjelaskan kepada anak seusia SD, ya, kemudian ketika bertanya, loh kok ini Nabi kok menikahi umur anak di bawah umur, bagaimana Ibu menjelaskan? Iya, dalam saya menjelaskan kemudian saya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, satu, itu adalah perintah dari Allah. Yang kedua, ada banyak pendapat tentang umur Aisyah pada saat itu. Ada yang